Perkenalkan, nama saya Suhaimi Fahri. Saya dari kelas TI 2005 dengan nomor NIM 31201041. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Ahmad Fauzi dalam bukunya, yaitu yang berjudul Etika Profesi. Nah, saya akan menjelaskan dan saya akan membaca soal-soal dan menjawab menurut pendapat saya. Baik, untuk menghabiskan waktu, saya akan langsung mulai saja. Yang pertama, dalam ini yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip dasar di dalam etika profesi. Baik, dalam etika profesi itu ada 5 prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama itu ada tanggung jawab, keadilan. Yang ketiga prinsip, yang keempat itu adalah perilaku profesional, yang kelima adalah prinsip kerahasiaan. Baik, yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kita harus laksanakan dalam pekerjaan itu. Contohnya, kita harus bertanggung jawab dalam mengerjakan suatu hal. Contoh, kita diberi amanah oleh atasan kita untuk mengerjakan sesuatu, dan kita harus bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab itu, dan apapun hasilnya kita harus menerimanya. Dan ada lagi yang kedua, itu keadilan. Keadilan, kita menuntut sebuah keadilan. Contohnya adalah seperti kita menerima gaji kurang, ya, kita kerja menerima gaji kurang. Nah, kita komplain kepada admin untuk meminta gaji kita yang sebenarnya gitu, dan membicarakan kekurangannya gitu. Itu adalah hak kita untuk meminta itu. Yang ketiga adalah prinsip kompetensi. Nah, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesional, kompetensi dan ketekunan. Nah, misalkan kita dalam kompetensi kita paham dan kita sangat diandalkan dalam bidang IT. Nah, kita akan digunakan dan kita akan dipercayakan untuk menjadi seorang IT. Untuk gimana caranya membuat situs web, bagaimana caranya membuat program. Nah, yang keempat itu adalah prinsip perilaku profesional. Berperilaku konsisten dan apa yang dijalankan. Contohnya, kita tetap profesional dalam bidang kita, dan apapun hasilnya kita harus menerimanya, dan konsisten, yang terpenting konsisten. Yang kelima adalah prinsip kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi. Contohnya, kita menjaga informasi seseorang yang akan disampaikan kepada kita. Nah, itu tidak boleh disebarkan secara luas karena itu berbentuk informasi pribadi. Yang kedua, itu ada pertanyaan. Saudara jelaskan apa alasan pembajakan perangkat lunak dan bagaimana bentuk pembajakannya. Baik, saya akan jelaskan alasan dan pembajakan perangkat lunak. Di sini ada 5, yaitu lebih murah dibanding membeli lisensi asli. Contohnya, kita membeli game tapi kita mau menggunakan pembajakan karena lebih murah. Karena kalau kita beli pasti akan dikenakan biaya per tahun atau per bulannya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bajakan, ya kita akan unlimited, tidak akan dikenakan biaya sebesar itu. Yang kedua ada format digital sehingga memudahkan untuk disalin ke media lain. Baik, untuk format digital, ini contohnya seperti kita mendownload sebuah video, atau kita mendownload sebuah musik yang harusnya kita membayar, dan kita mendownload secara ilegal. Nah, yang ketiga itu adalah manusia cenderung mencoba-coba. Apa itu mencoba-coba? Kita akan berusaha mengetahui, dan kita akan berusaha belajar bagaimana caranya mengetahui hal-hal baru, ya. Contohnya, kalau kita paham dalam bidang IT, itu ada yang namanya hacker. Hacker itu adalah bisa baik bisa jahat. Yang jahatnya itu kita yang harus diwaspadai.
melakukan tindakan kejahatan, contohnya meretas bank, meretas akun sosial orang lain, dan itu manusia cenderung menggunakan prinsip coba-coba dan ingin tahu dan belajar. Nah, itu kalau orang itu tidak memiliki etika dalam dirinya, itu dia bisa menggunakannya dengan cara yang salah. Nah, yang keempat itu ada undang-undang hak cipta belum dilaksanakan secara tegas. Contoh dalam sebelum undang-undang ITE itu diberlakukan, banyak sekali tindakan kriminal di dalam dunia internet ya, dunia IT, banyak sekali. Nah, itu keterlambatan dari undang-undang. Yang keempat, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menghargai ciptaan orang lain atau hasil karya orang lain. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, sebuah hal atau sebuah media yang ilegal, seperti tadi game yang ilegal, yang ilegal, kita tidak menghargai orang yang membuat game tersebut, dan kita tidak menghargai orang yang menyanyikan atau misalkan membuat lagu tersebut. Baik, yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya menyangkut pembajakan perangkat lunak. 5 macam untuk pembajakan perangkat lunak. Yang pertama itu ada memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam hard disk sejenisnya. Yang kedua, softing dan pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Dan yang keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Yang kelima, download ilegal. Nah, download ilegal itu seperti tadi yang saya sampaikan, seperti game. Kita yang bermain game, daripada kita membeli dan kita dikenakan biaya, orang akan menggunakan pembajakan karena itu lebih murah dan mungkin gratis, jadi dikenakan biaya apapun. Baik, yang ketiga, prinsip kerja hacker dan cracker sama. Jelaskan prinsip kerja antara hacker dan cracker dan berikan contohnya masing-masing. Baik, akan saya sampaikan. Prinsip kerja hacker dan cracker sebenarnya sama sih, ya, menurut saya. Yang membedakan keduanya adalah tujuannya. Dari segi kemampuan, cracker dan hacker juga tidak jauh berbeda, tapi cracker seringkali memiliki ilmu yang lebih mapan dan keberanian serta pendekatan yang lebih besar daripada hacker. Salah satunya adalah privasi. Privasi adalah yaitu pembajakan perangkat lunak atau software ya, software. Contohnya pembajakan software aplikasi Microsoft, pembajakan lagu bentuk digital MP3, MP4, dan keuntungannya yaitu biaya yang harus dikeluarkan user lebih murah dari saya sampaikan, ilegal. Nah, kerugiannya pemilik hak ciptanya akan merasakan kerugian karena hasil karyanya tidak dihargai oleh orang tersebut. Solusinya yaitu menggunakan software aplikasi open source. Undang-undang yang melindungi hak, Undang-Undang nomor 19 tahun 2002, Undang-Undang HC nomor 28 tahun 2014. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hacker dan cracker. Hacker adalah mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan atau suatu sistem atau situs ya. Sebagai contoh, kita ambil contoh ada jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Bahkan seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang masuki ya. Terus seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan perbanyak pemahaman tentang sistem operasional. Dan seorang hacker tidak pelit, dia akan membagi ilmunya pada orang yang serius atas nama ilmu, pengetahuan, dan kebaikan. Dan saya akan menjelaskan tentang cracker. Cracker yaitu mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian, kode-waris, pembobolan rekening bank yang dilakukan oleh cracker.
dan mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Nah, itulah hebatnya seorang cracker yang mempunyai kelebihan dan kemampuan yang lebih dari si hacker. Kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit. Kemudian pembobolan situs dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contoh seperti Yahoo yang pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang lama. Terus kasus klik bca.com yang paling hangat dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Dan yang keempat itu adalah ketentuan pidana. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ya, atau melakukan melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik atau dokumen dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah yang otentik. Dalam ketentuan ini dapat dipidanakan dan didenda. Hal ini ada pada pasal 48 karena setiap orang mempunyai unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun atau membayar denda paling banyak sekitar 2 miliar rupiah. Baik, mungkin itu saja pembahasan dan penjelasan saya tentang beberapa soal yang tadi disampaikan. Mungkin untuk teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan atau salah kata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.